5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang anak-anak hebat di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini? Hari ini kita belajar apa ya? Yuk kita belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 5, pengalaman, subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Udin, Beni, Edo, Siti, dan Lani main ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih. Rumah Dayu nomor 21 adik-adik. Mereka ini memperhatikan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Jadi di sini rumah di daerah perumahannya Dayu itu ada nomor rumahnya. Nomor rumah Dayu adalah 21. Jadi di sini nih adik-adik rumah Dayu ya. Nah adik-adik, dari peta ini kita akan belajar menghitung bersama-sama. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab berdasarkan gambar tersebut adik-adik. Yang pertama, apa warna cat rumah Dayu? Nah di sini rumah Dayu itu nomor 21. Apa warna catnya? Ya, warnanya merah. Nomor berapa rumah yang bercat putih adik-adik? Coba kalian amati, mana yang bercat putih? Ini ya adik-adik ya, berarti nomor 30. Nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Kalau ini rumah Dayu, di depannya adalah ini adik-adik. Ayo nomor berapa ini? Ya, nomor rumah di depan rumah Dayu adalah nomor 28. Lalu kita akan menuliskan bersama-sama nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Kita akan urutkan dari nomor terkecil hingga nomor yang terbesar. Nah adik-adik yuk kita urutkan bersama. Yang pertama adalah nomor rumahnya Dayu, yaitu 21. Setelah 21 ada nomor 22. Setelah nomor 22 ada nomor 23. Lalu 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan yang terakhir 34. Jadi ini nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih jika diurutkan dari nomor terkecil hingga terbesar. Adik-adik sudah mengenal bilangan 1 sampai dengan 20. Nah sekarang kita akan mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Nah lanjutkan penghitungan blok DNS berikut ini. Adik-adik, jika ada blok balok seperti ini, kita akan belajar menghitungnya bersama-sama. Jika ada satu blok balok seperti ini panjang, ini nilainya adalah 10 adik-adik. Yuk kita hitung ya, dari ini ya bloknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 balok dalam satu blok ini. Kalau ada 2 blok berarti 10 ditambah 10 yaitu 20. Jadi kalau ada 2 blok 20 ditambah 1 balok yang kecil sendirian berarti nilainya adalah 21. Di sini Kak Citra punya gambar tentang balok ini tadi ya adik-adik ya, beberapa blok
balok ini tadi. Nah, contohnya di sini jika ada 2 balok yang bersusun panjang begini nilainya 10. Kalau ada 2 berarti 20. Lah yang kecil ini ada berapa kita hitung? Kalau di sini ada 20 berarti ini 21, 22. Berarti jumlahnya adalah 22. Lalu yang berikutnya ada 2 balok puluhan ya, berarti 20 dan 3 balok satuan 1, 2, 3. Berarti jumlahnya ada 23. Sekarang gambar berikutnya adik-adik. Ada berapa balok puluhan nih yang nilainya 10? Ada 2 berarti 20. Lalu yang kecil kita hitung 1, 2, 3, 4. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Selanjutnya adik-adik kita hitung ya. Ini ada lagi 2 balok 10-an ya. Berarti nilainya 20 ditambah yang balok kecil-kecil 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlahnya ada 25. Nah adik-adik, balok yang panjang ini kita sebut dengan balok puluhan. Sedangkan yang bijian seperti ini kita sebut dengan balok satuan. Nah sekarang balok puluhannya itu ada 2. Berarti nilainya 20. 20 ditambah satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 26. Berikutnya adik-adik, ada 2 balok puluhan berarti nilainya 20. Nah setelah itu kalian bisa lanjutkan 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya adik-adik ada 2 balok puluhan berarti nilainya 20. Lalu satuannya ada berapa? Ya ada 8, berarti jumlahnya ada 28. Lihat balok puluhannya adik-adik yang berikutnya. Ya ada 2 balok puluhan lagi, berarti nilainya 20. Berapa balok satuannya? Ya balok satuannya ada 9, berarti jumlahnya ada 29. Kita lanjutkan adik-adik. Sekarang kalau ada 3 balok nih adik-adik, 3 balok puluhan berarti nilainya berapa? 10, 20, 30. Berarti jumlahnya di sini 30 ya. Kita harus tahu kalau 3 begini 30. Nah, sekarang berikutnya di sini juga ada 3. Ya, berarti 30. Nah, di sini ada 1. Berarti jumlahnya 31. Soal selanjutnya adik-adik, ada 3 lagi balok puluhannya, berarti sudah 30. Lalu balok satuannya ada 2, maka jumlahnya 32. Berikutnya balok puluhannya ada 3, balok satuannya ada 3. Berapa ya jumlahnya? Ya betul sekali, 33. Berikutnya ada 3 balok puluhan, berarti nilainya 30. Dan 4 balok satuan, berapa jumlahnya adik-adik? Iya bagus sekali, 34. Selanjutnya adik-adik, ada 3 balok puluhan, nilainya 30. Dan berapa ya balok satuannya? Ya, ada 5. Berarti berapa jumlah keseluruhannya? Betul sekali, ada 35. Lalu ada 3 balok satuan dan 3 balok puluhan dan 6 balok satuan. Berapa ya jumlahnya? Ya, bagus, ada 36. Berikutnya ada 3 balok puluhan dan 7 balok satuan. Berapa jumlahnya adik-adik? Bagus, jumlahnya 37. Adik-adik kita lanjutkan nih, 3 balok puluhan. Lalu satuannya ada berapa ya? Ya ada 8. Berapa ya jumlahnya? 38. Wah kalian hebat. Lalu berikutnya ada 3 balok puluhan dan ada berapa balok satuan? Coba adik-adik hitung. Ya ada 9. Maka jumlahnya adalah 39.
Berikutnya, sekarang semua balok puluhan, tapi balok puluhannya ada 4. Berarti jumlahnya berapa dong adik-adik? 10, 20, 30, 40. Jadi nilainya adalah 40. Tadi adik-adik sudah belajar membilang dari angka 21 sampai 40. Nah, belajar mengenal bilangan bersama teman itu sangat menyenangkan. Benny sudah mengenal bilangan sampai dengan 40. Benny selalu bersedia membantu teman. Kali ini Benny membantu Udin melengkapi tabel bilangan 21 sampai dengan 40. Ini tabel bilangannya adik-adik. Jadi sebelum angka 22 adalah angka 21. Jadi 21, 22, lalu 23. Berikutnya 24, 25. Selanjutnya ya 26. Setelah 26, 27. Setelah 27, 28. Setelah 28, bagus, 29. Lalu 30, 31, 32, 33, 34, 35, lalu 36, 37, 38, 39, dan yang terakhir adalah 40. Jadi kalian sudah belajar nih angka 21 sampai 40. Lengkapi juga garis bilangan berikut ini nih adik-adik. Di sini ada garis bilangan. Yuk lengkapi dari angka 21 sampai 40. Setelah angka 21 adalah 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, di sini adik-adik ya, di sini sudah sampai 31. Lalu di sini kita ulang lagi dari 30 ya, karena di sini tengahnya 34. Yuk kita hitung. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kita sudah melengkapi yang atas 21 sampai 31, yang bawah 30 sampai 40. Nah, di teras rumahnya Siti dan kawan-kawan bermain bersama adik-adik. Tiba-tiba terdengar suara Benny dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Benny. Siti datang melerai mereka. Pernahkah adik-adik melihat teman kalian bertengkar? Apa yang kalian lakukan saat melihat teman kalian bertengkar? Seharusnya kalian melerainya atau memisahkannya ya adik-adik. Nah, di sini ada percakapan Siti, Udin, dan Benny. Ada apa Udin dan Benny? Mengapa kalian bertengkar? Tanya Siti. Benny merusak rumah-rumahanku, jawab Udin. Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku, kata Benny. Jangan bertengkar teman-teman, bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama? Kata Siti menasehati. Kamu benar Siti, kita bisa membuat satu rumah yang besar Benny, kata Udin. Betul, ayo sekarang kalian bermaafan, kata Siti. Nah, di sini Siti meminta Udin dan Benny saling meminta maaf adik-adik karena mereka sudah bertengkar. Pernahkah kalian bertengkar dengan teman-teman kalian? Kalau kalian bertengkar, jangan lupa ya, kalian harus meminta maaf dan memaafkan.
"Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu," kata Benny. "Ya Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Nah, ini tadi Benny meminta maaf kepada Udin. Benny meminta maaf kepada Udin atas kesalahannya. Udin memaafkan Benny. Udin dan Benny melepaskan masalah dan bisa bermain bersama lagi. Di sini apa ya yang akan kamu katakan jika ada teman yang meminta maaf? Contohnya di sini ya adik-adik ya. Ada Udin berkata, "Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu ini. Ini aku ambilkan." Nah, kalau ada teman kalian yang meminta maaf, kalian bisa menjawab. Contohnya di sini, "Ya Udin, aku maafkan. Terima kasih ya sudah diambilkan." Nah, adik-adik juga bisa. Apa yang kamu katakan jika ada teman yang meminta maaf? Contoh, "Maafkan aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok aku akan mengembalikan bukumu." "Iya, tidak apa-apa, aku maafkan. Besok jangan lupa lagi ya." Jadi kalau ada teman kalian meminta maaf, kalian harus berani memaafkan. Adik-adik, hari libur saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan, bermain galasin atau petak umpet. Bermain galasin dilakukan berkelompok, berlari cepat menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain petak umpet dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain adik-adik. Patuhi aturan agar permainan tetap menyenangkan. Nah, bermain bersama teman pun menjadi pengalaman yang berkesan. Adik-adik, dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, itu pasti ada aturan. Nah, aturan itu dibuat untuk kita patuhi, bukan untuk kita langgar. Misalnya dalam bermain kita harus jujur, harus sportif, tidak curang adik-adik. Kalau kalian jujur, sportif, tidak curang, pasti bermain bersama teman itu akan menyenangkan. Nah, adik-adik, aturan apa saja yang harus ditaati saat kita bermain bersama teman di rumah? Nah, mungkin aturannya, contohnya tidak boleh sembarangan masuk ke kamar orang. Kalau kalian bermain ke rumah teman ya jangan sembarangan masuk ke kamar. Lalu merapikan mainan setelah selesai bermain. Meminjam mainan dengan izin pemiliknya. Duduk dengan sopan ya adik-adik kalau kalian bermain di rumah teman kalian. Tidak berteriak-teriak saat bermain karena kalian berada di rumah orang. Jadi kalian harus menjadi anak yang baik, anak yang sopan. Lalu bisa juga kalian tidak bertengkar saat bermain bersama teman. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.